Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perlakuan manusia terhadap tanah merupakan faktor utama penyebab terjadinya penurunan kesuburan tanah di lahan usaha tani. Sebagai media tumbuh, tanah mempunyai 4 fungsi utama, yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar, sebagai habitat biota tanah, serupa cacing, samui, dan organisme tanah lainnya. Sebagai penyedia kebutuhan primer berupa air, udara, dan unsur hara atau zat makanan. Sebagai penyedia kebutuhan sekunder berupa antibiotik, toksin, enzim, dan zat-zat pemacu tumbuh. Unsur hara atau zat makanan di dalam tanah paling banyak terdapat di lapisan tanah ateh atau disebut juga dengan lapisan tanah olah. Tanah yang subur atau produktivitasnya tinggi yaitu tanah yang mampu menyediakan unsur hara atau zat makanan sesuai juga kebutuhan tanaman, sehingga dapat berproduksi secara optimal. Perlakuan kita sebagai pengelola lahan yang bisa mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah antara lain berupa pengolahan tanah yang terlampau acak dilakukan, pemakaian pupuk kimia sintetis, pemakaian pestisida, dan ubat-ubat kimia yang bersifat racun. Indak magia pelindung untuk permukaan tanah dan tanah terangkut di waktu panen. Mengolah tanah adalah kegiatan memecah tanah daripada menjadi gambut, supaya akar murah masuk ke dalam tanah untuk menyerap zat makanan. Tujuan mengolah tanah lainnya adalah mengendalikan gulma dan membuka pori tanah sehingga air dan udara bisa masuk ke dalam tanah. Gulma atau rumput jangan sekali-kali dibuang dari lahan. Rumput diberasihan
lalu dibanaman ke dalam tanah. Lambe laun, rumpui akan malapua, dan hasil pelapukan akan menjadi bahan organik tanah. Dalam mengolah tanah, kita harus mempertimbangkan tipe perakaran tanaman dan kondisi struktur tanah. Dari pertimbangan itu, ada beberapa teknik mengolah tanah, yaitu maksimum tillage, optimum tillage, minimum tillage, dan zero tillage. Maksimum tillage adalah pengolahan yang secara intensif di keseluruhan areal pertanaman sehingga menjadi gembur dan permukaan tanah menjadi rata. Optimum tillage berupa pengolahan yang hanya dilakukan di lajur tanaman. Minimum tillage pengolahan yang hanya dilakukan di sekitar lubang tanam. Zero tillage yaitu tanpa pengolahan tanah, karena tanah alah berada dalam kondisi siap tanam. Usaha mempertahankan kesuburan tanah berikutnya adalah dengan cara menambahkan sejumlah bahan organik ke dalam tanah. Jumlah bahan organik idealnya berkisar 3-5%. Bahan organik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan sifat-sifat tanah. Fungsi bahan organik terhadap sifat tanah dan pertumbuhan tanaman adalah sebagai granulator untuk memelok struktur tanah, sebagai sumber unsur hara, nitrogen, fosfor, sulfur, dan unsur mikro lainnya, sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, dan menambah kemampuan tanah dalam menahan air dan unsur hara. Penambahan bahan organik tanah dapat dilakukan jika memberi pupuk organik dan memberi pelindung tanah. Pupuk organik bisa berupa kompos, pupuk kandang, pupuk organik cair, dan pupuk hijau. Pupuk kompos dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa tanaman atau hewan. Proses pembuatan kompos sebenarnya meniru proses terbentuknya humus di alam. Adanya rekayasa kondisi alam mempercepat proses pembuatan kompos. Sedangkan untuk membentuk humus butuh waktu bertahun-tahun untuk menguraikan sisa-sisa tanaman atau hewan. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang yang bisa digunakan sebagai pupuk adalah pupuk kandang yang telah menjalani proses fermentasi, sehingga pupuk telah dalam keadaan steril atau tidak mengandung hama, penyakit, dan bibit gulma. Pupuk organik cair dibuat dari pemanfaatan limbah pasa dan limbah rumah tangga. Bentuk cair
mempermudah pelarutan di dalam tanah. Pupuk hijau berasal dari pelapukan sisa tanaman. Aplikasi pupuk hijau hampir sama jo penerapan panutui tanah. Panutui tanah berfungsi sebagai melindungi tanah dan tanaman dari panas cahaya matahari, memperketat hampasan air hujan, menjaga kelembapan tanah, membantu struktur tanah menjadi gembur, dan menjadi sumber bahan organik tanah. Bahan panutui tanah ada dua jenis, yaitu bahan sintetis dan bahan organik. Bahan sintetis berupa mulsa yang terbuat dari plastik. Mulsa plastik hanya berfungsi untuk mengendalikan gulma dan mengurangi penguapan tanah. Panutui tanah bahan organik berupa mulsa dari tumbuhan hijau. Ada dua cara pemberian mulsa organik, yaitu menutui tanah jo sisa-sisa tanaman. Lama-lama sisa tanaman akan melapuk dan menjadi sumber bahan organik bagi tanah. Menutui tanah jo menggunakan sistem tanam tumpang sari. Sistem tanam tumpang sari sangat menguntungkan bagi petani dan tanah. Tanah terlindungi, jenis tanaman yang ditanam jadi bertambah, dan bertambah pula hasil panen. Meningkatnya hasil panen akan berdampak ke peningkatan pendapatan keluarga. Pendapatan bertambah, kesuburan di lahan usaha tani kita tetap terjaga.